Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah. Jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti. Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Tapi memang itu faktanya. Kalau yang baru kan mudah-mudahan dalam waktu dekat ketemu Pak Erlangga, itu aja. Sudah hilang posisi dari Partai Nasdem dengan mereka memilih si Anies Baswedan. Nah, jadi kita harus keluarkan. Kalau sudah tidak sejalan, harus dicopot. Wagub NTB mundur dari Ketua DPW Nasdem. Willy Aditya sebut tak pengaruhi pencalonan Anies Baswedan. Mundurnya Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah dari posisi Ketua DPW Partai Nasdem tidak akan berpengaruh pada suara partai dan pencalonan Anies Baswedan sebagai capres. Penjelasan itu disampaikan oleh Ketua DPW Partai Nasdem Nusa Tenggara Barat yang baru, Willy Aditya pada Jumat 25 November 2022. Menurutnya, keputusan DPP Partai Nasdem mencalonkan Baswedan sebagai Presiden 2024 mendatang justru telah meningkatkan popularitas partai dan nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu di NTB. Willy juga menilai bahwa saat ini magnet Partai Nasdem adalah Anies Baswedan, sehingga bagaimanapun seluruh pengurus dan kader harus mendukung Baswedan sebagai calon presiden. Ia menambahkan perilaku pemilih NTB itu sama dengan Aceh, yakni memilih capres terlebih dahulu baru pilih caleg dan partai. Ia menambahkan seluruh pengurus dan kader Partai Nasdem di NTB akan tetap solid meski ada pergantian ketua DPW. Sebab kata dia, bagaimanapun juga perubahan yang terjadi di tubuh Partai Nasdem NTB merupakan dinamika internal yang biasa terjadi, sehingga disikapinya pun juga secara internal. Willy juga mengaku tidak khawatir dengan adanya desas-desus mundurnya Wagub NTB dari Partai Nasdem akan membawa gerbongnya untuk beralih ke partai lain. Sementara itu, Ketua Tim Pemenang Teritorial Partai Nasdem Wilayah Bali, NTB dan NTT, Juli Sutrisno Lais Kodat, mengaku optimistis suara Partai Nasdem dan Anies di NTB akan menang di NTB. Bahkan pihaknya yakin suara Baswedan di NTB mampu mendulang suara hingga 90%, sehingga suara Partai Nasdem juga ikut terangkat. Tidak satu suara, Nasdem pingin punya bandar, PKS dan Demokrat tolak tegas. Sebelumnya, deklarasi koalisi perubahan yang digagas Nasdem Demokrat PKS pada 10 November gagal terrealisasi. Deklarasi tersebut menurut petinggi Nasdem kemungkinan bakal mundur hingga akhir tahun. Pemunduran itu ditengarai karena PKS masih harus menggelar rapat Majelis Syuro, sementara Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono baru pulang ke Indonesia pada 10 November. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutkan bahwa mundurnya deklarasi terkait dengan belum ada kesepakatan bandar. Fahri menyebutkan untuk memenuhi presidensial threshold 20%, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi. Namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar. Pihak PKS langsung menegaskan membantah keberadaan bandar besar yang ingin menguasai koalisi perubahan. Sama dengan PKS, Demokrat lewat juru bicaranya Herzaki Mahendra menyampaikan dengan tegas tak ada sosok bandar dalam koalisi perubahan. Herzaki membeberkan deklarasi pengusungan Anies Baswedan sedang dipersiapkan. Publik diminta bersabar sambil terus-menerus memantau berita soal perkembangan koalisi perubahan. Namun berbeda dengan PKS dan Demokrat, Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh menanggapinya dengan santai. Paloh mengaku ikut berharap dengan adanya bandar besar dan ingin tahu siapa sosok bandar yang disebutkan. Menurutnya, si bandar terus mau dekat dan bersimpati dengan Partai Nasdem sehingga partainya itu akan menghormati bandar tersebut. Meskipun demikian, Surya Paloh tetap waspada apabila nantinya ternyata si bandar justru malah akan mengacaukan koalisinya dengan Demokrat dan PKS. PKS tolak deklarasi koalisi 10 November, poros Anies terancam bubar. Usulan Nasdem soal deklarasi koalisi pada 10 November pekan depan ditolak PKS. Demokrat juga masih belum sepakat, poros yang digadang-gadang akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di pemilu 2024 juga masih alot menentukan figur cawapres. Menanggapi itu, juru bicara DPP PKS Muhammad Khalid menjelaskan komunikasi pihaknya dengan Demokrat dan Nasdem masih berjalan. Ia bilang pembahasan melalui tim kecil dari 3 parpol tersebut masih terus dilakukan. Khalid juga tak setuju bila poros Nasdem, Demokrat dan PKS dinilai terancam bubar. Menurutnya, dalam penentuan urusan bangsa tak bisa tergesa-gesa. Suara Nasdem, Ketua DPP Nasdem Bidang Pemenangan Jawa Banten DKI, Effendi Khairi atau Gus Coy juga buka suara terkait dinamika dengan Demokrat dan PKS. Menurut dia,
Semua sudah dikalkulasikan sehingga segalanya bisa terjadi. Namun dia bilang ada satu hal yang sama jadi titik temu dalam misi bersama Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Dia bilang misi bersama untuk perbaikan seluruh aspek kehidupan, mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis, adil dan sejahtera, tersebut dengan figur Anies Baswedan sebagai calon pemimpin. Bagi dia, waktu deklarasi koalisi hingga nama cawapres juga relatif sehingga wajar beda pandangan. Ia tak menampik Demokrat mengusulkan AHY jadi pendamping Anies. Lalu, PKS menyodorkan nama Ahmad Heriawan atau Aher sebagai cawapres. Dia yakin nanti ada waktunya tak ada lagi manuver masing-masing parpol yang menonjolkan ego sektoral partai dengan menawarkan figur kadernya. Gus Coy menekankan pentingnya kesolidan, bersatu hingga jangan lonjong mendukung figur cawapres. Surya Paloh CS arogan Demokrat murka, lama-lama hancur nama Anies Baswedan, koalisi bubar. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Janssen Sitindaun akan bicara setelah Nasdem terus-terusan memunculkan nama-nama baru yang dianggap berkompeten menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Kekinian Nasdem menyebut Menko Marves Luhut B. Panjaitan sebagai cawapres ideal untuk Anies. Janssen Sitindaun menegaskan pernyataan Nasdem itu justru mengancam koalisi yang saat ini sedang digodok. Tak hanya kelakuan Surya Paloh CS juga bisa bikin hancur nama baik Anies Baswedan sebagai capres. Untuk itu, dia meminta Nasdem berhenti memunculkan nama-nama kandidat pendamping Anies. Janssen menegaskan saat menggodok koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS, mereka sudah membentuk 3 tim di internal partai masing-masing. Fungsi tim tersebut adalah menyaring nama cawapres ideal buat Anies Baswedan, namun sikap yang ditunjukkan Nasdem seolah-olah tak menghargai keputusan itu. Nasdem arogan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Umar Hasibuan alias Gus Umar menyebut Nasdem semakin arogan setelah resmi mencapreskan Anies Baswedan karena memunculkan nama-nama baru kandidat cawapres Anies termasuk nama Luhut. Gus Umar menilai Nasdem arogan lantaran nama-nama yang dimunculkan itu tak satupun berasal dari Demokrat atau PKS yang menjadi partai calon koalisi mereka. Arogansi Nasdem, kata Gus Umar, bisa bikin kedua partai ini mengurungkan niat berkoalisi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjadi salah satu figur yang layak menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Dia menyebut Luhut punya atribut yang dapat diandalkan bila kelak memimpin Indonesia. Salah satunya adalah kemampuannya menstabilkan kondisi negara. Di samping itu, dia juga punya jaringan luas dan handal bernegosiasi. Ali mengatakan pasangan Anies Luhut jelas sangat ideal, sebab Anies Baswedan selama ini kerap dicap sebagai tokoh yang berafiliasi dengan ormas-ormas keagamaan dan kelompok Islam garis keras. Dengan kehadiran Luhut sebagai pendamping Anies, maka isu-isu seperti itu dapat dinetralisir sebab Luhut adalah seorang Kristen yang taat.